launching produk-produk KBRA secara resmi dari Yayasan Pusat Keluarga Besar Ruqyah Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan ini atas izin Allah, bila haula wala quwata illa billah, saya nyatakan dibuka secara resmi. Kami Yayasan Keluarga Besar Ruqyah Ahlussunnah wal Jamaah melaunching beberapa produk herbal, produk obat-obatan baik tibun nabawi atau herbal-herbal yang sudah kami persiapkan dan sudah kami proses dengan lumayan panjang prosesnya. Alhamdulillah pada siang hari ini kami akan melaunching perdana produk-produk Keluarga Besar Ruqyah Ahlussunnah wal Jamaah dalam bidang at-tibun nabawi dan juga herbal. Karena herbal juga termasuk bagian daripada at-tibun nabawi. Di situ ada madu, ada jintan hitam, ada inai atau bidara dan lain sebagainya yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW bersabda di dalam kitab Zadul Ma'ad, likulli da'in dawa'un fa idza usiba dawa'u da'i bara'a bi'idillah azza wajalla. Setiap penyakit itu ada obatnya. Ketika obat itu sesuai dengan penyakitnya, bara'a bi'idnillah, maka akan sembuh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, Nabi bersabda, "Ma anzalallahu min da'in illa anzalallahu syifaan." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Di dalam riwayat yang lain, ketika Ziyad bin Ilaqah, Usama bin Syarik bercerita, ketika kami bersama Nabi, ada beberapa orang-orang pelosok kampung datang dan bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ana tadawa." Wahai Nabi, apakah kami boleh berobat? Faqala, "Na'am, ya ibadallah tadawau." Boleh, ya, boleh. Wahai hamba Allah, silakan berobat. Fa inna Allah azza wa jalla lam yadha' da'an illa wada'a lahu shifaa'un. Illa wada'a lahu shifa' ghaira da'in wahid. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan penyakit kecuali Allah juga meletakkan kesembuhannya, meletakkan obatnya kecuali satu penyakit.
Kalau mahwa, para sahabat bertanya, apa satu penyakit itu wahai Nabi? Qala al-haram, yaitu tua. Ya, tidak ada obat tua untuk jadi muda. Wa fil abdin, dalam riwayat yang lain, innallaha lam yunzil da'an illa anzala lahu shifa, alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala menurunkan obatnya, mengetahui orang yang telah mengetahuinya dan tidak mengetahui orang yang tidak mengetahuinya atau orang yang tidak mempelajarinya. Hadis ini adalah motivasi dari Nabi SAW bagi setiap orang yang sakit bahwa semua penyakit ada obatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Agar umatnya ini tidak berputus asa, agar umatnya ini tidak terlalu sedih dengan penyakit yang dideritanya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan obat. Ketika kita masih sakit, itu artinya bukan berarti tidak ada obatnya, belum menemukan obatnya. Ketika sudah ketemu obatnya yang sesuai, insya Allah akan Allah sembuhkan. Karena bagian daripada sunnatullah musabbibul asbab, ya. Untuk kita mencari wasilah asbab di dalam pengobatan, di dalam penyembuhan. Nah, di antara pengobatan Nabi SAW adalah dengan mengkonsumsi makanan yang diramu dari tumbuh-tumbuhan ataupun dari hewan ataupun dari mineral-mineral. Nah, bahkan dokter Islam terbesar, seorang guru dunia Islam di dalam pengobatan, yaitu Syekh Ar-Razi, Abu Bakar Muhammad Ar-Razi, ya, yang beliau wafat di tahun 313 Hijriah. Beliau adalah seorang dokter Muslim untuk dunia Islam dan bahkan Eropa. Maka menjadi guru besar di universitas-universitas. Buku-buku beliau, karangan-karangan beliau tentang kedokteran, farmasi, herbal dan lain sebagainya, kimia bahkan, menjadi rujukan para dokter-dokter di Eropa, India dan juga umat Islam khususnya. Di antara karangan beliau, ya, tidak kurang daripada 200 karangan tentang pengobatan, tentang ilmu kedokteran, tentang ilmu farmasi, tentang ilmu kimia, tentang ilmu herbal. Di antara kitab beliau adalah Al-Hawi, yang di situ mencantumkan, menjelaskan tentang pengalaman-pengalaman, eksperimen-eksperimen, segala ilmu kedokteran medis, ilmu kimia, ilmu farmasi, beliau cantumkan di dalam buku yang setebal 20 jilid. Di semua itu menjadi rujukan para dokter-dokter di Eropa, India, bahkan umat Islam sendiri. Hasil dari apa yang beliau catat, apa yang beliau kumpulkan, apa yang beliau riset, apa yang beliau eksperimenkan, dan telah diuji keabsahannya, bahkan menjadi contoh, menjadi rujukan untuk semua para dokter di Eropa, khususnya kaum dokter muslimin. Juga di antara kitab beliau adalah At-Tibbul Mansur. At-Tibbul Mansur ini adalah buku yang menjelaskan tentang anatomi tubuh manusia, yang menjelaskan tentang anatomi kerangka manusia dan susunan urat saraf, serta anatomi pembuluh darah di tenggorokan. Di situ, di dalam buku itu, beliau menjelaskan tentang cara penanganan sakit mental dan masalah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan mental. Anatomi, susunan urat saraf, di situ digambarkan oleh beliau, dicatat oleh beliau. Anatomi tubuh kerangka manusia juga dicatat di situ. Kaitannya penyakit berhubungan dengan mental, berhubungan dengan saraf, beliau jelaskan di dalam kitabnya At-Tibbul Mansur. Juga di antara kitab beliau adalah Sirrul Asrar, Sirrul Asrar. Itu buku tentang obat-obatan secara medis dan cara pencampurannya, komposisinya, racikannya, ramuannya, takarannya. Di situ beliau cantumkan secara detail di dalam kitab Sirrul Asrar.
Juga diantaranya ada kitab At-Tibbul Muluk, yang ada di tangan saya. At-Tibbul Muluk, ini obat-obatan farmasi, obat-obatan herbal dari tumbuh-tumbuhan di sekitar kita. Beliau gambarkan di sini, lengkap. Ada tanaman-tanamannya, ada nama-namanya secara bahasa Inggris, ya juga secara bahasa Arab. Di sini sangat lengkap sekali, komposisinya bagaimana, takarannya bagaimana. Di sini di sini apa yang Allah ciptakan untuk kita daripada tanaman-tanaman, daripada buah-buahan, dijelaskan secara detail oleh Al-Imam Ar-Razi. Ya. Cara meraciknya, cara meramunya beliau luar biasa dan sudah diuji coba, bahkan berhasil di dalam eksperimen pengobatan-pengobatan beliau, baik penyakit medis maupun penyakit mental ataupun maupun penyakit non medis yang tidak terlihat secara fisik. Bahkan di sini banyak makalah beliau di dalam kitab ini, ya. Beliau di antara makalah beliau adalah ini sata al-hakim ayyu'alija bil aghdhiyah fala tu'alij bil adwiyah. Sekiranya kamu mampu mengobati pasien, mengobati penderita itu dengan tanaman, dengan herbal, fala tu'alij bil adwiyah, maka jangan kamu obati dengan obat-obatan. Dengan obat-obatan medis, ya. Wa mahmagadata an tu'alija bi dawa'in mufrad fala tu'alij bi dawa'in murakkab. Kapan saja kamu mampu berobat, mengkonsumsi obat dengan obat yang satuan, bukan obat yang disusun-susun, maka sudah cukup berobat dengan obat-obat satuan, bukan obat yang ditumpuk-tumpuk, disusun-susun begitu. Ya, satu obat maksudnya begitu. Makalah beliau yang lain, ini satal hakim ayu ali jabil aghyadun al adwiyah faqad wafaqas sa'adah. Jika seorang dokter yang bijaksana profesional mengobati dengan tanaman-tanaman, dengan herbal, bukan dengan obat-obatan kimia, obat-obatan fisik, faqad wafaqas sa'adah, maka dia telah mencapai kebahagiaan, mencapai kesembuhan. Maka Yayasan Keluarga Besar Ruqyah Ahlussunnah wal Jamaah selain juga berobat dengan Tibbun Nabawi, ruqyah, bekam, gurah, dan juga mengkonsumsi madu, jintan hitam, dan lain sebagainya yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW, juga tidak menepis, tidak mengesampingkan obat-obatan herbal yang diracik dari ramuan-ramuan, tanaman, buah-buahan, dan lain sebagainya, karena ini juga dianjurkan oleh Nabi SAW untuk berobat dengan obat apapun yang bermanfaat asalkan tidak diharamkan. Maka Allah menciptakan penyakit, juga Allah menciptakan kesembuhan dari berbagai macam cara, metode, teknik, ramuan, dan lain sebagainya. Maka pada hakikatnya obat-obatan medis, kimia, obat-obatan herbal, dan obat-obatan Tibbun Nabawi tidak bisa dipisah-pisahkan, mereka bisa disinergikan, bahkan bisa dikolaborasikan. Sehingga bisa membuahkan kesembuhan yang sempurna. Oleh sebab itu, Al-Hafidh Ibnu Hajar ya mengatakan dalam salah satu kitabnya, faqad ittafaqal atibaa ala anna al-marad al-wahid yakhtalif ilajuhu bi ikhtilafis sin wal 'ada waz zaman wal gida' al-ma'luf wat tadbir wa quwwati tabi'ah li'anna ad-dawa'a yajibu an yakuna lahu muqaddarun wa kimyah bihasabi da' an ghasra anhu lam yadfa'u bil kulliyah wa in jawazahu aw hiya al-quwwah aw ahdasa dararan wahid. Seluruh dokter sepakat, seluruh tabib sepakat bahwa pengobatan suatu penyakit, ya, annal marad al-wahid yakhtalif ilajuhu, berbeda-beda, pengobatan suatu penyakit berbeda-beda sesuai dengan perbedaan umur, kebiasaan,
waktu, jenis makanan yang biasa dikonsumsi, kedisiplinan dan daya tahan fisik. Karena obat harus sesuai kadar dan jumlahnya dengan penyakit. Jika dosisnya berkurang maka tidak bisa menyembuhkan dengan total, dan jika dosisnya berlebihan dapat menimbulkan bahaya yang lainnya. Oleh sebab itu di dalam satu riwayat ada sahabat yang sakit perut. Datang kepada Nabi, "Ya Nabi, saudaraku sakit perut. Iskil asal, minumkan madu." Besoknya masih sakit. "Ya Rasulullah, masih sakit. Minumkan madu." Kemudian di hari ketiga masih sakit. Maka Nabi tetap mengatakan, "Minumkan madu." Di hari keempat, "Ya Rasulullah, masih sakit. Minumkan madu." Di hari yang kelima, "Ya Rasulullah, sudah sembuh penyakit perutnya." Apa jawab Nabi? "Shadaqallah wa kadhiba batnu akhik." Sungguh benar Allah Subhanahu wa taala dan bohong perut saudaramu. Ini artinya apa? Beberapa kali diminum madu, ini artinya menunjukkan ada takaran dan komposisi yang tepat. Maka di sini Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya untuk bijaksana di dalam memberikan pengobatan, baik itu tibun nabawi ataupun herbal dan semacamnya. Nah, di sini alhamdulillah melalui para pakar, melalui para herbalis dan juga tibun nabawi, ada perbedaan antara tibun nabawi dengan herbal. Tibun nabawi ini adalah pengobatan herbal yang sudah dinas oleh Nabi seperti madu, jinten hitam dan sebagainya. Adapun herbal ini umum, ya. Ada tumbuh-tumbuhan, mineral, hewan-hewan dan sebagainya. Dan di sini ya dijelaskan oleh Imam Ar-Razi At-Tibbul Muluki di dalam meracik-racik ramuan dengan tanaman-tanaman dan tumbuh-tumbuhan di sekitar kita yang mudah kita temukan. Dan di sini juga beliau mencantumkan hasil risetnya, hasil eksperimennya dengan berbagai macam penyakit, dan ini diakui oleh para dokter, saintis, para dokter Eropa, dunia Islam terutama sangat bangga dengan beliau Ar-Razi, seorang dokter pakar yang luar biasa yang karangan kitabnya tidak kurang dari 200 buku tentang kedokteran. Sudah saya jelaskan tadi, diantaranya Al-Hawi 20 jilid. Di situ dikumpulkan semua hasil eksperimen, hasil riset ilmu kedokteran beliau, baik farmasi, kimia, herbal dan lain sebagainya. Juga ada kitab At-Tibbul Mansur tadi yang di situ mencantumkan anatomi tubuh manusia, kerangka, tenggorokan, anatomi susunan saraf. Di situ beliau catat dan beliau terangkan semua penyakit-penyakitnya, baik penyakit, terutama penyakit yang berkaitan dengan mental dan juga obat-obatan yang sudah sesuai. Maka alhamdulillah dengan bismillahirrahmanirrahim saat ini dan detik ini resmi kami launching produk-produk KBRA yang sudah tersedia, ya, bahkan sudah ada aplikasinya di aplikasi Play Store, ya, Herbal KBRA. Silakan di-download, ya. Silakan dilihat di layar channel kami. Itu ada, bisa di-download aplikasinya, ya, SRA Store. Nomor-nomor yang bisa dihubungi silakan untuk memesan herbal-herbal yang sudah diproduksi oleh KBRA, yang tersedia di KBRA, Yayasan KBRA, di nomor yang sudah ada dicantumkan di nomor layar, ya. Bisa menghubungi SRA Store, ya, di 081249355535 dan juga di Mbak Ica, ya, admin untuk bagian herbal juga, 081377737810, dan juga di Mas Mansur 082261824940. Nomor ketiga itu bisa Anda hubungi untuk memesan herbal-herbal yang kami produksi secara resmi di pusat, di Yayasan Keluarga Besar Ruqyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya, ya, di antaranya di situ ada buhur KBRA dengan nama
buhur al-husna dengan bahan-bahan pilihan kayu-kayu yang wangi, dan sering ya saya gunakan pada saat rutinitas ratibul hadat, tawasul dan lain sebagainya, bahkan penanganan, agar berharap kita dengan wangi-wangian itu disenangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para malaikat berdatangan, dan sehingga mendoakan kita dan penyembuhan akan lebih sempurna dengan diiringi doa-doa para malaikat. Dan juga di situ ada serbuk bidara ya yang sudah tersedia. Silakan di zoom ya, mungkin herbal-herbalnya. Di situ juga ada serbuk bidara serbuk kelor yang manfaatnya sangat banyak sekali. Juga ada serbuk bidara kelor. Di situ juga ada madu kelanceng asma rajah. Ya, madu kelanceng asma raja manfaatnya penting sekali, terutama untuk lambung ya. Asma raja ini asma ruqyah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, bukan raja-raja klinik, tapi di situ dari ruqyah ahlus sunnah wal jamaah itu. Singkatan dari ruqyah ahlus sunnah wal jamaah. Asma itu doa-doa. Jadi disingkat asma rajah. Juga ada madu al-hidayah ya. Madu al-hidayah. Ini juga madu dan juga jintan hitam ya. Namanya diambil dari sang pelopornya ya, Mansur Hidayat. Juga madu ruqyah kustul hindi. Juga ada madu promil, program untuk hamil, diminum, dikonsumsi untuk laki dan perempuan. Ada madu akasia, madu randu, madu multiflora. Ada juga racun jin yang spray ya. Ada juga oil treatment, juga minyak urut ruqyah, minyak ruqyah, sidraker mint ya, minyak angin ini ya. Sidraker cengkeh, sidraker citrus, racun jin 100 kapsul isinya. Juga ada kapsul habatus sauda, juga ada gurah mata, ini penting sekali. Juga ada herbal gurah ya, bagi para praktisi yang berkecimpung di dunia gurah, baik sekali untuk menggunakan herbal gurah ini ya. Kemudian ada sabun bidara ruqyah, ada gula aren aswaja, ada teh bajaka anti kanker, ada teh bidara plus hesura ya, ada susu kambing plus bidara ruqyah. Ada juga pantang loyo buat laki-laki ya. Yang loyo pikirannya, yang loyo senjatanya, ini cocok sekali untuk mengkonsumsi herbal pantang loyo. Insya Allah dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pikirannya dan juga batinnya, sehingga bisa membahagiakan pasangan kita. Maka silakan sekali lagi, bagi Anda yang ingin menghubungi tim-tim herbal kami, bagi Anda yang ingin memesan segera produk-produk sah kami, resmi kami, maka silakan menghubungi nomor-nomor yang tertera di layar channel Ruqyah Aswaja Official. Selain ini ya, ini adalah produk-produk baru KBRA ya. Insya Allah lebih terjamin dan insya Allah lebih bertanggung jawab.